Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang memampukan kita, yang menopang kita sehingga hari demi hari kita boleh lewati, waktu demi waktu kita boleh jalani. Betul, pergumulan masih ada yang harus kita lewati, yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Masalah, tantangan harus kita hadapi. Tapi kita mesti ingat, kita tidak pernah berjalan sendiri, kita tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang, yang selalu menguatkan, yang selalu memelihara kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang keluar sebagai seorang pemenang. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak kembali umat Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita melalui akun-akun sosial media kita dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, kerinduan saya sehingga banyak umat Tuhan boleh terus dikuatkan, boleh terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui perenungan-perenungan firman Tuhan dan pada akhirnya hidupnya dipulihkan. Karena itu kalau kita merasa diberkati melalui program ini, ayo bagikan kembali sehingga bukan hanya kita yang menerima berkat Tuhan, tetapi ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami ada di hari yang baru. Dan secara khusus dalam hari terakhir dalam minggu berjalan ini, kami berterima kasih buat keberkatan, buat kekuatan, buat sukacita, buat terobosan-terobosan dalam kehidupan kami yang telah Allah kerjakan. Itu sebabnya biarlah hati kami selalu melimpah-limpah dengan ucapan syukur. Dan saat yang indah ini juga kami rindu untuk kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, kami jadi mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mengerti, tapi kami juga diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Tuhan Yesus bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Berseru, berbicara tentang ucapan, ya. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berkata seperti itu, berseru seperti itu kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara dikasih dalam Tuhan, di sini ada dua hal yang Yesus sedang sampaikan. Yang pertama berseru dan yang kedua adalah melakukan. Iya kan? Berarti orang tahu banyak firman, orang bicara banyak firman, orang menyampaikan banyak firman. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus bilang, bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan. Berarti saudaraku, yang Tuhan Yesus kehendaki adalah lakukan firman. Sama-sama bilang sama saya harus melakukan firman. Kenapa? Karena itu jadi gaya hidup. Bukan cuma sekedar tahu firman, bukan cuma sekedar mengerti firman, tapi melakukan firman. Ini yang Alkitab katakan sebagai bentuk ketaatan. Haleluya. Jadi kalau kita tahu firman, tahu banyak, tapi kita tidak melakukannya, sama seperti ahli-ahli Taurat. Iya kan? Tahu banyak firman, tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Sama seperti orang-orang Farisi. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus dalam pelayanannya menegur mereka sebagai orang-orang yang munafik. Jangan sampai kita ditegur oleh Roh Kudus sebagai orang-orang yang tahu banyak firman, tetapi tidak melakukan. Saya mengajak setiap umat Tuhan, bukan hanya pandai, bukan hanya pandai kita menghafal,
Penting kita tahu, mesti menghafal firman Tuhan supaya kita tahu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan setiap saat firman itu ada dalam hati dan hidup kita. Penting. Tapi yang terpenting adalah ketika kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Makanya suatu kali Yesus pernah memberikan suatu contoh bahwa ada orang yang mendirikan rumah. Seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yesus bilang mereka diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Sehingga datang badai, datang banjir, datang angin ribut. Rumah itu kuat ketika dibangun di atas batu karang. Dan ini adalah sebuah kiasan, sebuah contoh buat orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tetapi di sisi lain Yesus juga bilang ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tahu mereka harus mengasihi musuh mereka, tapi mereka hanya sekedar tahu. Tapi untuk mengasihi mereka sulit. Mereka tahu mereka harus menjaga kekudusan karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Mereka tahu kebenaran itu tapi mereka tetap hidup dalam perzinahan. Apa yang Tuhan Yesus umpamakan buat setiap mereka? Mereka seumpama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Sehingga datang badai, datang banjir, maka hancurlah rumah tersebut. Gampang goyah, gampang hancur, tidak memiliki daya tahan. Orang-orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya akan tergerus oleh zaman. Orang-orang yang mengerti firman tapi tidak melakukannya akan hancur ketika menghadapi badai. Kenapa? Karena sekedar tahu, sekedar mengerti tapi tidak melakukannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan firman, maka itu adalah sebuah ketaatan. Bentuk ketaatan kita. Dan tahukah saudara, ketika kita melakukan firman, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 21 bagian A, Alkitab mencatat seperti ini, barang siapa memegang perintahku, bukan hanya memegang, tetapi apa? Melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Berarti orang yang hanya memegang perintah Tuhan tidak melakukannya, itulah orang-orang yang munafik. Itulah orang-orang yang ditegur oleh Tuhan. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu harus berjalan dalam kekudusan tapi tidak melakukan. Mereka tahu harus mengampuni tapi mereka berat untuk melepaskan pengampunan. Padahal mereka tahu itu adalah perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu. Jangan membenci orang yang membencimu. Ampuni mereka, doakan mereka. Itu perintahku, perintah Tuhan saudaraku. Tapi kita tidak melakukannya. Lalu kita mulai berteriak, Tuhan aku mengasihimu. Tuhan aku mencintaimu. Tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Hei, engkau sedang berada dalam dua dunia. Di sisi lain kau berkata engkau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi engkau tidak melakukan apa yang perintah Tuhan katakan. Berarti sejatinya kita adalah orang-orang yang bermuka dua. Hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo, lakukan firman. Apa yang kita sudah tahu dalam kebenaran firman Tuhan, praktekkan, lakukan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diingatkan, ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Ketika kami hanya tahu, sekedar tahu, mengerti, hanya sekedar mengerti, namun tidak melakukan dalam kehidupan kami, maka kami adalah orang-orang munafik yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami diingatkan. Kami tahu tidak mudah melakukan firman Tuhan, tapi kami punya Roh-Mu. Roh Kuduslah yang memampukan kami. Roh Kuduslah yang meneguhkan iman kami untuk kami belajar taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Mereka yang secara khusus hari ini menaruh hati, membuka hidup mereka untuk mereka mau diubahkan, mau melakukan firman. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati, Tuhan pulihkan setiap hidup. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ketika kami melakukan ketaatan apa yang Tuhan perintahkan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan.
Kami gak mau hidup setengah-setengah Tuhan. Kami mau hidup melayani Tuhan. Kami mau hidup beribadah kepada Tuhan. Kami mau hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Kami percaya Roh Allah yang memampukan kami, Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami tidak lagi hidup seperti orang-orang yang bermuka dua, hidup sebagai orang-orang munafik. Tapi kami mau hidup benar-benar dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Hamba berdoa buat umat-Mu. Jika Tuhan dapati ada yang sakit dimanapun mereka berada, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Dan kami yang berbeban berat, kami yang membutuhkan pertolongan, hari ini kami percaya, kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ketaatan, melakukan firman adalah bentuk bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.